Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke sebuah pura, yaitu Pura Gunung Kawi yang terletak di Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dan untuk mencapai pura ini ada beberapa akses yang bisa dicapai. Salah satunya adalah melalui dari Ubud ke utara, atau bisa juga dari Tampak Siring menuju ke Sebatu. Dan sebentar lagi saya akan sampai di Pura Gunung Kawi Sebatu yang merupakan pura yang sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang merupakan salah satu objek pariwisata spiritual yang berada di Kabupaten Gianyar. Pura ini memiliki lahan seluas sekitar 50 are, dan ini sudah mulai dikunjungi wisatawan sejak tahun 1970-an. Di komplek Pura Gunung Kawi Sebatu ini juga terdapat pura, yaitu Pura Pemaksaan dari Pasak Gegel, dan juga terdapat Pura Beji. Untuk Pura Pemaksaan Gegel terletak di timur yang disungsung oleh Keramo Pasak Gegel yang ada di Desa Adat Sebatu, sedangkan Pura Beji untuk Petirtan menjadi milik wilayah Desa Adat Teleput. Dan saat ini saya sudah sampai di areal parkir dari Pura Gunung Kawi Sebatu. Inilah suasana parkir yang ada, yang mana dibelah oleh jalan, dan terlihat sebuah candi bentar merupakan pintu masuk samping dari Pura Gunung Kawi Sebatu. Dan di sini juga terdapat art shop, dan di atas terlihat ada villa, seperti halnya tempat yang lainnya, yang mana ini adalah merupakan kawasan pura, sehingga bagi yang mengunjungi diwajibkan untuk memakai pakaian adat. Dan di sini sudah disiapkan di bagian loket pembelian karcis. Di sana sudah disiapkan pakaian adat, sehingga bisa menyewa di sana jika pengunjung tidak membawa pakaian adat. Ini adalah jalan menuju ke Tampak Siring, dan jika melalui jalan yang satunya adalah arah menuju jalan ke Ubud dan Payangan. Dan saat ini pariwisata tidaklah terlalu ramai, karena di parkir tidak terlalu banyak terdapat mobil ataupun sepeda motor yang terparkir. Adapun pengelolaan kawasan objek pariwisata spiritual ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Gianyar. Di pura ini banyak sekali terdapat pengelukatan dan juga ada pemandian umum. Namun sayang sekali mengenai sejarah berdirinya pura ini hingga saat ini belum diketemukan bukti otentik yang bisa menjelaskan. Namun dari penuturan Jero Mangku Ketut Nubawa, yang mana beliau menjelaskan bahwa dulunya area ini merupakan pemandian umum, tetapi kemudian disucikan sebagai tempat melukat. Dulunya dijadikan satu, mandi di sini, melukat di sini, tapi kemudian dipisahkan khususnya untuk melukat. Belum ada sumber atau dokumen tertulis yang menerangkan sejarah detail dari Pura Gunung Kawi. Hingga saat ini baik pihak pendesa maupun pemangku Pura Gunung Kawi juga sulit berkomentar tentang sejarah pura ini. Kapan tahun pembangunannya belum diketahui, dan setelah dicari berupa bukti-bukti otentik ataupun peninggalan, namun juga belum diketemukan. Begitu menurut Jero Mangku Ketut Nubawa. Namun menurut Pendesa Adat Sebatu, yaitu Imaderio Wiryawan, Pura Gunung Kawi Sebatu
memiliki keterkaitan dengan Puri Gianyar, di mana beliau menceritakan dahulu ada sejarah penglingsir Puri Gianyar melarikan diri dari kerajaan Nederland yang bersembunyi di sini dan berhasil diselamatkan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Pura Gunung Kawi dibangun pada abad 14 dan 15 Masehi atas perintah Resi Markandeya. Namun kalau dilihat dari perjalanan sejarah, tentunya ini memiliki hubungan yang sangat jauh, karena Resi Markandeya adalah merupakan awal kedatangan beliau di Bali. Dan untuk menceritakan sebuah sejarah pura harus berhati-hati sekali, takutnya nanti jika salah dalam menceritakan dan dipercaya masyarakat, itu adalah hal yang tidak baik dan akan menjadi suatu yang dipercayai namun adalah merupakan hal yang tidak benar. Dan saat ini saya sudah memasuki kawasan dari Pura Gunung Kawi Sebatu, dari Candi Bentar yang ada di pinggir jalan tadi, dan sekarang ini adalah menuju ke tempat pemandian umum, yang mana pintu masuk menuju ke pemandian umum ini berupa angkul-angkul, dan di depan angkul-angkul ketika masuk terdapat aling-aling yang membagi tempat ini menjadi dua, yaitu berupa pemandian umum untuk laki-laki berada di sebelah kanan, dan di sini terdapat beberapa pancoran air yang memiliki debit air yang cukup besar. Namun saat ini belum ada pengunjung yang datang untuk mandi di pemandian umum ini. Dan saya akan mencoba melihat pemandian umum yang ada di sebelah kiri, yang merupakan pemandian yang dikhususkan untuk wanita. Dan ini adalah angkul-angkul jika dilihat dari dalam tempat pemandian. Dan saya akan menuju ke pemandian yang diperuntukkan untuk wanita, yang mana pemandian ini dibagi atau dipisahkan oleh tembok. Dan saat ini di pemandian wanita terdapat anak-anak yang melakukan aktivitas mandi di pancoran, yang mana air pancoran ini memang memiliki debit air yang besar sekali, sehingga pastilah akan puas jika mandi di bawah pancoran yang ada di pemandian umum ini. Dan saya keluar dari pemandian, dan inilah keadaan di luar pemandian, yang mana angkul-angkul tempat masuk dari pemandian umum berisi patung yang berupa laki-laki dan juga seorang wanita, yang mencirikan menyambut kedatangan dari wisatawan yang hendak melakukan atau hendak memasuki ke kawasan pemandian yang berupa pemandian umum. Dan ini adalah tangga tadi yang saya turuni, di mana di ujung tangga terdapat patung. Dan ini adalah suasana di areal Pura Gunung Kawi Sebatu, yang terdapat sebuah wantilan yang cukup besar yang diintari, dikelilingi dengan kolam, yang mana kolam ini berisi ikan yang sangat banyak, dan juga terdapat bebek yang dilepas di kolam ini, sehingga wisatawan bisa menikmati wisata atau bisa menikmati pemandangan kolam beserta ikan-ikan. Dan di sini juga disiapkan pakan ikan dalam bentuk bungkusan yang bisa dibeli, sehingga nantinya bisa ditabur di kolam ini agar ikan-ikan yang ada di sini mau mendekat, sehingga bisa menikmati ikan yang berkerumun di dalam kolam. Dan terlihat wisatawan asing sedang asik menikmati keadaan di tempat ini. Dan saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke tempat berikutnya sambil sesekali lagi melihat ikan yang berkumpul ketika diberi makan. Dan sepertinya mereka sangat menikmati
keadaan yang seperti ini, terutama buat anak-anak, tentunya akan jadi sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Dan terlihat bebek, 2 ekor bebek yang tenang juga berharap mendapatkan makanan, namun sepertinya belum bisa mendapatkan karena keburu dihabiskan oleh ikan-ikan yang jumlahnya sangat banyak. Dan saya lanjutkan kembali menyusuri jalan yang ada di sini, dan di sisi jalan terdapat pohon yang menaungi dari tempat ini sehingga memberikan udara yang sangat sejuk. Dan di dalam kolam terdapat sebuah patung, yaitu patung Dewi Saraswati. Ini adalah jalan yang nantinya akan menuju ke pura Gunung Kawi Sebatu dan pengelukatan-pengelukatan yang ada di areal tersebut. Yang mana pemandian di sini dibagi menjadi 2, pemandian yang bersifat umum, di mana masyarakat bisa tanpa upacara, artinya tanpa melakukan persembahyangan mandi di tempat itu. Namun jika menuju ke tempat pengelukatan, tentunya merupakan areal suci, yang mana setiap pengunjung biasanya sebelum melakukan pengelukatan di tempat pengelukatan tersebut lebih dahulu melakukan persembahyangan, memohon izin kepada beliau yang bersentana di pura Gunung Kawi Sebatu, yang mana di pura ini yang dipuja utama adalah sebagai stana dari ide Bathara Wisnu, sebagai dewa yang memberikan atau dewa yang menguasai air, karena di sini adalah pariwisata, bisa dikatakan sebagai pariwisata air. Dan beginilah keadaan alam yang ada di dekat kolam, dan terdapat beberapa patung yang memang dipasang di kolam, depan pinggiran kolam, memberikan tambahan keindahan pada tempat ini. Dan dari jauh terlihat pura Gunung Kawi Sebatu, yang mana seperti yang saya katakan sebelumnya, pura Gunung Kawi Sebatu terdapat beberapa pura yang memiliki fungsi yang berbeda, yang mana di sini terdapat pura taman dan juga ada pura panti atau pura pemaksaan dari Pasek Gel-Gel, yang mana pura panti atau pura pemaksaan itu adalah merupakan pura keluarga atau trah, sedangkan pura utama Gunung Kawi Sebatu adalah merupakan pura kayangan jagat, yang artinya siapapun dari trah apapun, wangsa apapun bisa melakukan persembahyangan di tempat itu. Dan saya akan mencoba menyusuri dari pura-pura yang ada di tempat ini, yang mana keberadaan pura dengan pelinggih-pelinggihnya justru memberikan suatu pemandangan yang berbeda, yang akan memberikan kesan indah pada sebuah tempat, karena memang arsitektur dari budaya Bali berupa pelinggih-pelinggih merupakan salah satu daya tarik dari wisatawan untuk berkunjung menikmati dari bangunan-bangunan suci yang ada di Bali. Ini adalah pintu masuk menuju pura yang nantinya akan langsung berada di areal halaman dari Pura Panti Pasek Gel-Gel, dan itu adalah di depan adalah merupakan Candi Bentar yang nanti akan langsung menuju ke areal dari Pura Gunung Kawi. Saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari pura ini melalui Candi Bentar yang ada di bagian kanan, dan terlebih dahulu akan terlihat sebuah bangunan suci atau pelinggih yang berada tepat di depan Candi Bentar ketika memasuki kawasan ini. Dan di sini juga terdapat beberapa bangunan pelengkap yang menunjang prosesi upacara yang dilakukan di pura ini. Dan ini adalah pelinggih tugu, dan juga terdapat pelinggih-pelinggih yang lainnya. Namun sayang sekali di pelinggih-pelinggih ini tidak dicantumkan nama dari pelinggih, dan juga tidak
dicantumkan siapa yang bersentana di Plinggih ini, sehingga saya tidak bisa menjelaskan nama-nama Plinggih serta beliau yang disantanakan di tempat ini. Namun saya jelaskan lagi, ini adalah merupakan pura Kanti atau pura keluarga atau pura keturunan Trah yang ada di Bali, yang mana pura yang seperti ini biasanya dikunjungi dan diupacarai oleh mereka yang merupakan keturunan atau perkumpulan sebuah Trah, bukan merupakan pura umum yang didatangi oleh semua umat yang ada di Bali, namun lebih kepada beliau-beliau yang memang memiliki garis keturunan sesuai dengan tujuan dari pura ini dibuat atau dibentuk, yang merupakan salah satunya adalah sebagai tempat penghormatan kepada leluhur beliau. Dan walaupun begitu, tetap saja di sebuah tempat yang merupakan pemujaan dari Trah, terdapat plinggih-plinggih yang merupakan plinggih yang mesentanakan dewa-dewa sebagai rasa hormat bakti kepada para dewata. Dan di belakang dari pura ini masih banyak terdapat pohon-pohon besar, dan langit saat ini mendung sehingga cahaya tidaklah terlalu terang. Semoga tidak turun hujan, karena jika turun hujan tentunya akan mempersulit saya untuk mengambil gambar karena takutnya HP terkena air. Dan saya lanjutkan lagi untuk menuju ke bagian pura yang ada di sebelah, dan ini adalah merupakan Candi Bentar, pintu masuk menuju ke areal dari Pura Gunung Kawi Sebatu. Dan di depan adalah Pura Gunung Kawi Sebatu, dan di sini juga terdapat beberapa bangunan penunjang yang nantinya akan dipergunakan pada prosesi-prosesi upacara. Dan bangunan ini merupakan bangunan yang sangat indah karena berisi ukir-ukiran pada kayu-kayu, dan juga ditempatkan patung-patung yang memberikan nuansa yang indah pada pengunjung yang mendatangi dari tempat ini. Saat ini saya sudah berada di areal utama dari Pura Gunung Kawi Sebatu, yang mana setiap umat Hindu dari segala golongan bisa melakukan persembahyangan di tempat ini, karena memang tempat ini diperuntukkan untuk pemujaan Dewa Wisnu, dan juga terdapat plinggih-plinggih pengasti penyawang dari pura-pura besar yang ada di Bali. Dan di sini juga terdapat bangunan yang merupakan bangunan penunjang dari aktivitas upacara yang ada di sini. Dan di sini juga terdapat sebuah sumber air yang sangat besar. Ini adalah bangunan dengan arsitekturnya yang indah, dengan ornamen ukiran-ukiran yang juga terlihat sangat cantik. Dan di sini terdapat sebuah Candi Bentar, terlihat ada sebuah plinggih yang berada di tengah kolam. Ini adalah merupakan sumber air yang ada di Pura Gunung Kawi Sebatu, yang nantinya akan dialirkan ke pancoran-pancoran yang merupakan pancoran pengelukatan yang ada di Pura Gunung Kawi Sebatu. Namun untuk saat ini video saya cukupkan dulu, karena jika saya selesaikan dari video ini akan menjadi sangat panjang durasi, sekitar 40 menit, sehingga akan menyusahkan dalam menguploadnya. Dan saya cukupkan di sini, nanti saya sambung dengan keadaan areal pura di bagian luar yang sangat indah dengan kolam-kolam, dengan hiasan-hiasan bangunan, plinggih-plinggihnya yang merupakan tempat untuk melakukan pengelukatan
Nanti video berikutnya saya akan perlihatkan dari pengelukatan hingga menuju ke bagian utama Ning Mandala dari Pura Gunung Kawi, dan saat itu barulah saya akan melakukan persembahyangan. Terima kasih banyak.